شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah pagi kini kita bisa melanjutkan kajian masih bab penyesalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29, 30, 31. Kalau Allah mengingatkan bahwa yang disuruh beribadah itu adalah manusia dan jin, maka dalam ayat yang sebelumnya dijelaskan manusia itu lalai beribadah karena faktor dunia. Dan ini akan kita bahas sedalam-dalamnya nanti. Di lain pihak Allah menunjukkan kepada kita makhluk yang tidak bisa kita lihat, makhluk yang derajatnya rendah dibanding kita, yaitu jin. Bagaimana sikap jin itu ketika mendengar Al-Quran? Maka Allah menjelaskan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Wa iz sarafna, dan ingatlah ketika kami hadapkan ilaika kepada engkau nafara minal jin, sekelompok jin. Bagaimana informasi tentang sekelompok jin itu? Yastami'unal Qur'an, mereka selalu mendengarkan Al-Quran. Di kitab pengajian ini hadirkah jin di dalam masjid ini? Hadir. Hadirkah malaikat? Hadir. Untuk apa dia hadir? Yastami'unal Qur'an, untuk mendengarkan Al-Quran. Dipakai oleh Allah kata-kata yastami'u dengan fi'il mudhari', selalu hadir, bukan kadang-kadang, bukan ketika lapang. Dia bersengaja hadir ini. Maka dalam tafsir As-Sabuni kita baca apa yang dimaksud oleh Allah itu. Wadhkur ya Muhammad hina wajahna ilaika wa ba'athna jama'atu minal jin liyastami'ul Qur'an. Hai Muhammad, ingatkan kepada umatmu. Apa yang diingatkan kepada umatmu itu? Ketika kami hadapkan kepada engkau dan kami utus jamaah dari jin, liyastami'u, untuk mendengarkan Al-Quran. Untuk itu ibu bapak jemaah inatullah, mengapa dihadir? Falamma hadarul Quran inda tilawatihi qala ba'duhum li ba'din. Tatkala jin itu hadir untuk mendengarkan Al-Quran, maka sebagian jin berkata kepada jin yang lain, uskutu,
Diamlah, simaklah dengan ranca-ranca perhatian. Listima'il Quran, untuk mendengarkan Al-Quran. Maka ayat ini adalah ayat yang menghinakan kepada manusia yang katanya derajatnya tinggi tapi tidak mau mendengar Al-Quran. Rendahlah derajat dia dibanding jin itu dari segi ini. Jin tu tidak ada sarjana, fakultas jin gak ada usul babuai lah. Aiko sawah jin ada usul lah, rumah jin ada usul lah, kadai jin ada usul, mall jin pun tidak ada. Tapi dia tidak tidak takut jadi duit. Jawablah dia bagi Allah segalanya. Tapi masalah mendengarkan Al-Quran, baraja Al-Quran masih berpikir panjang sebagian umat, sebagian manusia. Apakah cukup mereka dengan mendengarkannya? Tidak. Falamma qudiya, selesai pengajian, selesai Nabi membacakan Al-Quran, walau mereka berpaling dari pengajian tadi, keluar dari pengajian tadi, ila qaumihim, pai nyo ka kaumnyo nandak pai mengaji. Untuk apa? Untuk magiahkan menyampaikan kajian tadi. Kayak baknya tu sudahlah mandangan ndak untuk inyo senyo dah ngado, juga untuk anak lain. Timbul pertanyaan, kalau jin sama jin saja bisa berdakwah, pertanyaan kedua, mengapa manusia tidak bisa mendakwahi manusia yang lain? Padahal puncak kehidupan di dunia itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di Allah menjelikan aku karajo jin. Kita baca ayat ko, wa rayah kadiri wa surang-surang. Kalau ambo ndak pai mendengar Al-Quran, indak lo mendawahkan Al-Quran ka sesama manusia, berarti sabananyo ambo kusia. Sabananyo ambo kusia. Untuk itu, bagaimana cara berdakwahnya? Dijalankan. Qalu, jin itu berkata, ya kaum mana, woi kaum ambo sesama jin, inna sami'na kitaba, sesungguhnya kami sami'na, sabana-bana Allah mandanga, sabana-bana Allah baraja Al-Quran, unzila min ba'di Musa, yaitu kitab yang sesudah diturunkan sesudah kenabian Nabi Musa. Bagaimana isi Al-Quran itu? Musaddiqan lima baina yadai. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu membenarkan Injil, Al-Quran itu membenarkan Zabur, Al-Quran itu membenarkan Taurat. Oh, bukan sembarang barajanya nampaknya. Musaddiqan. Setelah dia jelaskan Al-Quran ini identitasnya, ini ciri khasnya, apa lagi? Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Al-Quran itu nan akan membawa manusia, membimbing manusia kepada kebenaran. Al-Quran itu yang akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi satu pengajian, satu disiplin ilmu nan jalea kami danga Al-Quran, kami ambil kesimpulan Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu membawa kami kepada kebenaran. Al-Quran itu membawa kami kepada jalan yang lurus.
Jadi perkataan jin kepada jin yang lain itu didengar Allah dan diturunkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk wahyu sebagai pembanding kita sesama makhluk, yaitu makhluk yang diciptakan Allah untuk menyembah Allah. Siapa dia? Manusia dan jin. Ayat yang sering kita baca yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jin, ini manusia. Ibu bapak jemaah Allah. Kalau demikian, maka bagaimana kata Allah kepada orang-orang yang beriman lagi dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh hartamu dan anakmu dari mengingat Allah, dari salat, dari berzikir, dari belajar Quran. Belajar Quran itu termasuk konsep zikir. Kita hadir di pagi ini, kita berzikir. Jangan tinggalkan majelis ilmu gara-gara harta dan anak. Kepada siapa diingatkan? Kepada orang beriman. Tidak lagi dia konsepnya ya ayuhan nas, kepada orang beriman. Orang beriman itu kalau meninggalkan majelis zikir dilalaikan oleh gara-gara harta dan anak, yang masalah apa imannya? Dia Allah memanggil, jangan kamu gara-gara hartamu, gara-gara anakmu meninggalkan zikirmu kepada Allah, meninggalkan pembelajaran tentang kalam Allah itu. Untuk itu apa? Wa may yaf'al zalik. Nah, kalau kita perhatikan di sini Ibu dan Bapak, sangat hebat susunan bahasa. Ketika kita belajar tafsir, di situ Allah memakai kata-kata fa'ala yaf'alu, tidak amala. Kata-kata fa'ala yaf'alu di sini ketika seseorang itu lalai belajar agama, berzikir, beribadah kepada Allah, dia disibukkan oleh hartanya dan anaknya, maka di sini dipakai kata-kata yaf'alu, perbuatan masalah mengurus anak dan naratu itu paralu, rancak. Tapi berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah itu lebih rancak. Itu susunan bahasanya. Jadi Allah jangan tinggalkan nan paling rancak gara-gara dapet nan rancak. Jangan tinggalkan yang paling baik gara-gara dapet nan baik. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu beralasan mencari itu kan paralu tuh Ustaz, paralu. Mau urus anak itu paralu Ustaz, paralu. Baraja untuk masalah agama itu paralu bana. Jadi jangan tinggalan paralu bana gara-gara nan paralu. Itu susunan ayat. Di wa may yaf'al zalik. Siapa yang disibukkan oleh harta dan anaknya, memang itu tugasnya, tapi dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan ilmu, maka dia menjadi orang yang merugi. Di demikian bagusnya susunan ayat itu. Allah pakai kata-kata fa'ala. Afa'ala itu mengarajokan nan paralu tinggal nan paling paralu.
mangarajokan karajonan baik tinggal nan paling baik itu nan falu. Maka wa may yaf'al, sibuklah kita dengan harta dan anak, boleh itu, iya tugas, tapi tinggal urusan dengan Allah, tinggal ilmu dengan Allah, maka kita mencari nan paralu, tinggal nan sabana paralu. Sianan bisa memahami itu orang beriman, bukan lagi golongan manusia yang sudah naik kelas. Apa dia? Yaitu orang beriman. Ibu bapak jemaatullah, untuk itu Nabi menjelaskan, aku mendengar Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud. Itu dijelaskan, ketahuilah sesungguhnya manusia dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikrullah serta orang yang berzikir, orang yang berilmu agama, serta orang yang mengajarkan ilmu agama. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa harta itu tinggi nilainya dibanding ilmu, dibanding Al-Quran, maka ini orang yang sudah bagus cara berfikirnya menurut setan. Tapi kalau ada nanti orang yang memahami bahwa belajar agama itu lebih penting daripada mengumpulkan harta, maka ini orang yang cara berfikirnya normal. Kita akan lihat nanti. Maka dia tinggalkan zikirnya gara-gara harta. Dia tinggalkan nikmat yang luar biasa gara-gara mengejar rahmat yang sedikit nilainya. Dia tinggalkan majlis ilmu gara-gara mencari satu hal yang belum tentu untuk dia nikmati. Ibu bapak, untuk itu dunia mampu menyebabkan laknat Allah. Apa itu laknat? Jauh dari rahmat. Kenapa? Karena dunia itu ternyata mampu melalaikan perintah. Siapa yang tidak dilalaikan adalah orang yang berzikir dan orang-orang yang berilmu tentang dinullah itu dan mengajarkan agama itu. Untuk itu ibu bapak, maka di situ dijelaskan bahwa gemerlapnya dunia tidak membawa orang lupa kepada Allah. Kemudian kita lihat lagi dalam surat Al-A'raf, bagaimana Allah mengingatkan kita tentang dunia itu, atau bagaimana Allah mengingatkan kita bagaimana seseorang itu bisa dipengaruhi oleh setan laknatullah. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175, di sini ayat yang sangat hebat cara kita memahaminya. Apa kata Allah? Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Apa kata Allah? Bacakan kepada mereka orang Quraisy Makkah, bacakan kepada mereka orang Yahudi Madinah. Apa? Berita orang-orang yang kami datangkan kepada mereka ayat-ayat kami. Siapa mereka? Orang Yahudi. Diturunkan kepada mereka Zabur, diturunkan kepada mereka Taurat, diturunkan kepada mereka Al-Quran. Yaitu Injil. 3 kitab suci besar diturunkan kepada
orang Yahudi, Bani Israel. Apa yang terjadi? Fansalakha minha. Mereka meninggalkan kitab itu. Di situ Allah memakai kata-kata fa. Di situ fa. Terjadi Bu. Fa itu sesuatu kerja yang sedang dikerjakan, akan dikerjakan. Apa efeknya? Fa lo lihat efeknya. Jadi di siku kalau kita inok-inokkan susunan ayat ko taraso dua paralunyo mentadaburi Al-Quran itu. Di siku dimulai dengan fa, di siku dimulai dengan fa. Ketika kitalah berpaling dari Al-Quran, langsung setan masuk. Ini gampang saja. Tutuplah hati kepada Al-Quran, langsung setan terbuka pintu untuk setan. Bukalah hati kepada Al-Quran, langsung tertutup pintu hati untuk setan. Dua saja pilihan. Mau membuka hati untuk Al-Quran, setan tidak jadi masuk. Mau menutup hati untuk Al-Quran, otomatis peluang setan besar untuk menguasai kita. Bara sayangnya Allah menurunkan wahyu ke Nabi Muhammad. Wahyu itu dalam bahasa Arab, bahasa yang paling kaya di dunia. Hanya dengan kata-kata huruf fa dapat kita dudukkan. Banak murah, ndak usah mengaji, batu setan jadi guru. Itu saja bahasanya. Acok-acok lah mengaji, setan jauh lo dari wak segitu saja. Dan ndak sarik bana mengaji soalnya itu. Tapi kapan kita dapat kesimpulan seperti itu? Ketika memang kita lama mencari Al-Quran itu, merenungkan, memahami, mentadaburinya. Fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Orang nama meninggalkan wahyu cakonya Allah langsung jadi orang sasek. Dapat dua apa yang kedua Pak? Ba orang mangko sasek de indah amuah baraja Al-Quran. Selesai saja. Beliau kepada orang-orang nalah salat, cako mengecekkan kepada Allah waladdallin iyo bahkan ndak mau mengaji. Itu pertanyaan kedua. Di kata-kata zikir kita di dalam salat kepada Allah harus kita tebus sesudah salat. Yang tadi membaca wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya hidupku lillah. Berapa hidup kita untuk berikan untuk Allah. Wa mahyaya lillah. Padahal itu zikir yang kita baca di dalam salat tadi. Jadi kalau kita hadir di pengajian, kenapa? Karena memang ini yang saya cari, ini yang saya ucapkan kepada Allah. Paling kurang berapa? 17 kali sehari semalam. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita lihat di dalam tafsir As-Sabuni, apa kata mufassirin, yaitu di situ dijelaskan, watlu ya Muhammad alal Yahudi, bacakan hai Muhammad berita ini kepada Yahudi, khabar wa kisah, tentang berita dan kisah mereka tentang seorang alim. Siapa orang alimnya di situ? Di situ disebutkan nama orang alim si Yahudi itu bernama Bal'am
bin Ba'ura. Sia orang alimnya bernama Bal'am bin Ba'ura. Si Bal'am bin Ba'ura itu diutus oleh Nabi Musa berdakwah kepada Raja Madian. Di Raja Madian menyuruh, hai Bal'am, dakwahi Raja Madian yang belum beriman. Berangkatlah si Bal'am bin Ba'ura tadi ke Madian. Sampai di Madian diajak dia untuk beriman sang raja. Kecek sang rajo, hai Bal'am yo, apunan engkau dapat dari Musa tu? Lai dapat pitih, lai dapat jabatan, indak. Kini kau ndak usah engkau berdakwah ke kamu. Ambo angke engkau jadi pejabat dengan tunjangan besar. Bapa ngana? Kai kui ambo atau kai kui Musa? Ini yang harus kita lihat. Anan terjadi si Bal'am tadi yang diutus oleh Nabi Musa kepada Raja Madian, jangankan mendakwahi, dia yang dibawa arus. Inilah yang terjadi kalau orang tu jauh dari Al-Quran. Dahulu sabalun masuk sistem baralah kasantianyo, baralah kadialisnyo, masuk sistem bantu kabau di cucu iduang sudah toleh, bantu orang ongok raya sudah toleh. Ini Al-Quran. Jadi ibu bapak jemaah yang Allah, ketika orang sudah berpaling dari Al-Quran, maka otomatis setan akan mengikutinya, akan mendakwainya, akan mempengaruhinya. Maka dia akan jatuh ke lembah kesesatan. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Aqaf tadi dijelaskan Al-Quran itu yahdi ilal haqq, membimbing manusia kepada kebenaran. Sekarang dia tinggalkan pembimbing itu. Yahdi ila tariqil mustaqim, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Sekarang kita tinggalkan pembimbing itu. Maka otomatis ketika seorang guide ditinggalkan, orang-orang yang meninggalkan itu akan sesat. Pak ambo alun pernah pai kasinan, lai amu pak mangawani ambo lai. Kamari jalan di tengah jalan, panek panapak jauh na jalan apa. Jadi bahan nampangana kami cari jalan surang-surang. Bahan boleh, keceknya guide tadi pulang lapak lai. Pulanglah si guide tadi, si pembimbing tadi. Orang nak tahu jalan tadi akan sasek. Kita tidak tahu kehidupan akhirat itu. Kita tidak berilmu tentang dunia ini. Diturunkan oleh Allah Al-Quran, kita tinggalkan Al-Quran itu, otomatis kita yang meninggalkan itu akan sesat. Otomatis. Seperti orang yang tadi butuh dibimbing, tidak mau hanya dibimbing, nyoka pai jalan surang, tungkek pun tidak ada, maraba-raba, maroso-roso, tidak tentu, namanan lacah, namanan karyang, namanan jurab, namanan curam, namanan data, tidak tahu lagi. Kenapa? Karena dia kehilangan kendali, dia kehilangan pembimbing. Inilah yang dijelaskan oleh Allah. Ibu bapak jamaah Allah, apa kata Allah selanjutnya? Di sini dijelaskan, maka kata Allah, yaitu dalam ayat yang ke-176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi
wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas wa tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumul ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ayat yang sangat menyentuh. Walau syi'na, kata Allah, jikalau kami kehendaki, la rafa'nahu biha, benar-benar kami akan mengangkat harga dirinya, derajatnya. Kau balik kepada ayat balik. Jadi yang membawa nilai manusia itu tinggi, nilai manusia itu mulia adalah Al-Quran itu. Di sesuatu yang disandarkan kepada yang baik, ano menjadi baik. Sesuatu yang disandarkan kepada nan buruk, ano menjadi buruk. Sarupo di dalam surah As-Sajdah kita dengar, walau syi'na la ataina kulla nafsin huda. Jikalau kami kehendaki Allah, kami akan memberikan petunjuk kepada setiap diri. Walau syi'na. Di ayat ke-10 lihat, walau syi'na, jikalau kami kehendaki, la rafa'nahu biha. Jadi kalau nanti ada orang yang tidak ingin dia mulia di sisi Allah, derajatnya tinggi di sisi Allah, berarti Allah tidak menginginkan kita tinggi. Apa sebabnya? Karena kita fansalakha, meninggalkan Al-Quran itu. Jadi kalau orang adolo nama ngecekkan orang yang memahami Al-Quran lebih rendah dibanding orang yang lain, maka tidak cocok dengan ayat ini. Orang yang berusaha memahami Al-Quran, dihabiskan hidupnya dengan memahami Al-Quran, mungkin dari segi ekonomi dia tidak beruntung, kita anggap enteng dia. Ini cara berpikir kita tidak benar. Allah menjelaskan walau syi'na la rafa'nahu. Kalau kami kehendaki, kami benar-benar akan mengangkat derajatnya. Dengan apa? Dengan Al-Quran itu, dengan ayat itu, dengan wahyu itu, bukan dengan yang lain-lain. Di Allah mengangkat derajat manusia yang hina itu dengan apa? Dengan wahyu itu, bukan dengan yang lain. Nah, kan manuang-manuang tu. Jadi tabayang dewa, kalau awak ko indah amuah bayobana baraja Al-Quran atau bayobana mengamal Al-Quran, awak sendiri yang menurunkan derajat kita di hadapan Allah. Kalau kita amuah baraja bayobana mengamalkan Al-Quran, awak sendiri yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Acuk wak danga ayat kadang-kadang. Hanya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada usaha dulu, ada kasabah dulu, ada permohonan dulu, ada doa kepada Allah dulu, maka Allah akan merubah. Di perubahan itu di dalam diri daru Allah tolong. Mandoa-doa saya, ya Allah jadikan hamba pandai baca Al-Quran, ya Allah, ndak kadape. Ya Allah, hamba kini kau sengaja mandoa agak sari, ya Allah, supaya Al-Quran itu hamba kuasai, ndak kadape. Tapi hadir kita di majlis seperti ini, insyaallah Allah akan beri. Bayo bana kita baraja, bayo bana lo Allah memberi. Ndak mado hati Allah sagan magia. Dalam hadis Bukhari.
Jadi terjadi perubahan di pikiran kita, apakah kita ingin mulia atau tidak, tergantung kawan. Kalau ingin mulianya Allah, fahami, amalkan Al-Quran itu. Kalau ingin turun derajat, tinggalkan Al-Quran itu. Kalau ingin bersama Allah, pegang Al-Quran itu. Kalau ingin bersama setan, tinggalkan Al-Quran itu. Sama, gampang hidup itu. Tidak perlu teori terlalu muluk-muluk. Pilihan berada di tangan kita. Allah tidak memaksa. Dalam surah Az-Zumar Allah jelaskan, Allah tidak reda dengan kekafiran. Itu saja. Untuk itu hanya Allah, walakinnahu akhlada ilal ardi. Allah ingin mengangkat derajatnya, tetapi si dia yang akan diangkat tadi akhlada ilal ardi. Dalam terjemahan bebas, apa akhlada ilal ardi itu? Dia cenderung kepada dunia, condongnya ke derajat rendah. Dibawa ke jalanan rancak, jalanan kariang, inyo ingin mengancah di jalan lanyah banyak wak. Mengancah aku dah tentu ribu. Ada kami dulu mengancah. Nah, atau Sarawak rancak, Sipatu rancak, masuknya ke dalam lanyah. Kira-kira bau orang kok. Kita lihat di ujung ayat, la'allahum yatafakkarun, la'allahum yatafakkarun ujung ayat. Jadi ketika orang itu sudah terpengaruh dengan dunia ini, sudah condong kepada dunia ini, berarti dia yang menurunkan derajatnya di hadapan Allah. Itu kan cerita sutai, ya terserah. Terserah gitu, dan itu pasti. Kemudian bagaimana lagi? Sudahlah cenderung ke dunia, wattaba'a hawahu. Nah, diikuti apa? Keinginan, bisik-bisik dalam hati. Paluaklah gunung Merapi, itu rencana. Kama maluak gunung Merapi rencana. Kama cangkam dunia rencana. Ya silakan, habislah itu. Sibuk-sibuk mencangkam dunia, sibuk-sibuk condong ke dunia, sibuk-sibuk dengan memperturutkan hawa apa? Tiba malaikat main bau, pulang walai. Akan terjadi. Orang nan sampai akhir ayatnya masih berfikir tentang harta, masih memperdahulukan hawa dibanding keimanan. Dia menjatuhkan manusia di hadapan Allah itu apa? Akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Orang nan sarupo itu, kok kan agak banyak orang nan tersinggung sekolah. Orang nan meninggalkan Al-Quran tu, mampaturutkan hidup untuk di dunia dan mampaturutkan hawa. Konya Allah samojo anjing. Sangat mu kalau baca anjing, sekali pun anjing. Ya alai terjemahan kalbu. Wawau ndak do terjemahannya. Samojo wawau ndak bisa. Samojo anjing bentuk tu mana? Kan jelas. Famasaluhu, maka perumpamaan orang yang fansalakha fatbau setan itu, kemudian akhlada ilal ardi itu, kemudian wattabaut, perumpamaan mereka seperti anjing. Ciri khas anjing itu intahmil alaihi yalhas au tatruk yalhas. Yaitu artinya di situ dijelaskan jika mereka dihalau, mereka mengulurkan lidahnya, jika dibiarkan lidahnya keluar.
Jadi perhatilah anjing kadang-kadang asik senyo dengan lidahnya menjulur-julur. Apakah dia laut lidahnya keluaju, apa dibian lidahnya keluaju. Dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan oleh Ibnu Katsir salah satu kisah seorang Yahudi dulu bernama si Bal'am bin Humaira bin si Bal'am bin Ba'ura. Nasi si Bal'am nan tadi. Si Bal'am itu diagih oleh Allah 3 keistimewaan doa. Jadi kalau inyo mandoa 3 kali doanya akan dikabulkan. Kerencak. Si Bal'am ko punya bini orang biasa-biasa saja. Setelah inyo dapat berita doanya akan dikabulkan Allah 3 buah, pulang ke rumah bini, melapor ke bini, "Hoi istriku tercinta, saya diberikan oleh Allah 3 doa yang makbul, 3 doa nan mujarab. Dek bini untuk ambo cik yoda. Jadi ana yang kau minta, doakanlah ke Allah ambo jadi bini nan paling rancak di kalangan Bani Israel." Kan hebatnya bu. Doanya bu. Rupanya ibu-ibu kau ingin rancak nampaknya. Si Bal'am, dah ibu-ibu nekor. Mandoalah si Bal'am ke Allah. Akhirnya bininya menjadi wanita tercantik eboh sanagari. Onde bini si Bal'am rancak bana kini. Sampai ke negara tetangga. Tiba sang raja melamar sang istri. Kuat tabah wahu go. Alo kecek si bini tadi. Pabilo loy kawa laki rajo kalau ndak ketika rancak ko. Ya bu. Pabilo lolai kawa laki jo rajo kalau ndak ketika rancak tu. Akhirnya si istri si Bal'am cako balaki jo orang sabalah tapi jabatannya rajo. Tarang ada anak laki-laki si Bal'am, "Oi papa, mama kawin jo orang lain, rajo istri mak suami mama kini. Takana lai duo lai doa nalun di jalan. Ya Allah, jadikanlah istri ambo jadi seperti anjing." Tunan alas. Berubahlah kapalo bininya ceko bantu anjing. Manangi-nangi balik kalaki balik. "Oh udah bari mau ambo udah, bari mau ambo udah. Lah salah ambo udah, rancak ambo lah hilang. Udah lai sayang jo jambo. Takana lo lah lihat menceliak jando, ko rancak jando aku. Mandoa lo ke Allah, ya Allah balik kala bini ambo serupo sabalun rancak dulu. Bayangkan 3 kesempatan diagi Allah ndak dimanfaatkan serancak-rancaknya. Pulang pokok idui. Dulu ndak dapat doa, bini iko juo, kini lah dapat doa mujarab, berdoa makbulah, balik. Inilah kita kadang-kadang. Ndak ingin kita balabu di dunia kok. Ndak ingin kita meningkat. Kau diminta ke Allah, ya Allah jadikan lambo jadi penduduk surga kan santiang tu. Kau ndak. Nanti yang bini rancak, pabilo lo kau bini rancak le. Celilah kini ke orang, tu lah dapat jabatan pangana kau bini rancak je dulu. Ndak bisa dipungkiri. Batu bininya lah makin lama makin tua. Kau nak rancak-rancak awak kayo ke mengalai. Jadi oleh sebab itu ketika orang itu nyo Allah cenderung kepada dunia, mengikuti hawa, otomatis dia akan tersesat jauh. Dia akan tersesat jauh. Dan itu yang sangat kita camehkan
ketika kita hendak merenungkan mentadaburi Al-Quran itu. Itu kisah yang memang terjadi dalam keseharian orang. Untuk itu kece Allah Subhanahu wa ta'ala, zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itulah contoh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Contoh kepada orang Yahudi umat Nabi Musa. Maka untuk itu apa? Ada awak itu faksusil kasas. Dia teh watlu bacokan di bawahku, kisahkan, jalehkan kepada umatmu sajaleh-jaleh hai Muhammad, jangan umatmu seperti umat-umat terdahulu. Faksusil kasas. Ndak bisa lo cari kau mundur-mundur. Takana kini jalehkan kana awak. Oh ya nak, yo kalau bantu aku hidup engkau seramanku ya Allah. Oh era rumah yo kalau bantu aku duit kas romanku kudian bantu itu jalan-jalan di kita menyampaikan ayatku kepada anak gitu, kepada istri gitu. Kalau condong ke dunia no, kalau hawa nonan ka dipaturikan, tinggal ajaran Allah, ndak beda kita dengan seekor anjing. Selesai. Kalau tadi Allah contohkan jin, kalau di situ Allah contohkan anjing. Nah, di mana posisi kita? Satu contohnya makhluk yang nomor 3 derajatnya yaitu jin, dan kampe makhluk yang nomor 4 yaitu binatang. Nanti di 189 kal an'am lihat sarupo binatang taranak. Batu kadi jua ba kilo cuman, kadi jua ba iku cuman. Ati binatang ternak untuk A, untuk samba. Ati wa untuk A. Talingo binatang ternak untuk A, untuk kerupak jangek. Talingo untuk A. Itu betul. Jadi ibu bapak, kita tadaburilah surah Al-A'raf. Akhirnya ketika orang lah menamatkan tadabur surah Al-A'raf, itu isinya yo. Itu kalimat terakhir. Padahal ayat kau kalau orang dah rutin baca Al-Quran, ayat kau sekali sebulan tamat, sekali sebulan tamat, sekali sebulan tamat. Kenapa tidak berubah menjadi suatu amal? Tidak berubah menjadi suatu budaya, tidak berubah menjadi satu pemikiran? Karena adolo kita konan paralu tamat Al-Quran. Adolo nama itu. Nam paralu membaca Al-Quran sajus sari batu asanti yang tapi mentadaburinya para lubana. Nah untuk itu apa? La'allahum yatafakkarun. Engkau bacakan kisahku kepada umatmu hai Muhammad, agar umatmu itu berfikir. Kajadi hamba setan kita yang dicontohkan Allah seperti anjing, atau ke menjadi hamba Allah yang mulia, Pilihan tetap berada di tangan seseorang itu tanpa ada paksaan. Kemudian dijalehkan oleh Allah sa'a buruak bana masalal qaumu, percontohan suatu kaum alladzina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Kemudian wa anfusahum, mendustakan diri mereka sendiri. Kanu yazlimun, itulah orang yang zalim, itulah orang yang hidup dalam kegelapan. Bah mangko bantu itu kita caliak dalam ayat lain. Hanya Allah dalam ayat lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu
walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u ila sirati nahdi bihi man nasya' wa anta la tahdi ila siratim mustaqim. Allah dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah, demikianlah kami wahyukan kepada engkau roh. Ibu bapak, Al-Quran itu adalah roh. Malik bin Dinar mengecekkan, tumbuhkan Al-Quran itu di dalam hatimu, maka hatimu akan baik. Seperti apa Al-Quran dibutuhkan hati, seperti tanah membutuhkan air. Iko tanah gersang, turun hujan semalam, langsung tumbuhan di atas tanah nang gersang. Ini hati yang gersang, tanamlah Al-Quran di dalam hati itu, elok hati kosan suang. Lihat itu surat Asy-Syura ayat 52. Di Al-Quran itu roh, Al-Quran itu nur. Sesuatu hati yang tidak diwarnai oleh Al-Quran, hati itu mati, hati itu gelap gulita. Bagaimana kira-kira orang yang hatinya mati, hatinya gelap gulita akan mencari kebahagiaan dengan harta dan jabatan itu? Cuma kau ndak tabuka pangananyo untuk dakek jo Allah. Nan tabuka pangananyo dakek jo harato, dakek jo jabatan, dakek dengan wanita. Itu nanti bayang pikiran apa? Harta, jabatan, wanita, harta, jabatan, wanita. Bukankah kita sangat tahu awal-awal kesengsaraan manusia di dunia ini karena apa? Karena jabatan. Hanya ibilih ke Nabi Adam, kalau engkau makan buah nan dilarang Allah ko, engkau abadi di dalam surga, engkau akan jadi malaikat. Iko nan dibisiakan oleh ibilih, iko nan dibisiakan oleh setan tu ke orang kini samu. Kara jualan iko baai sanang duit kalau di dunia aku dipaci. Tu je. Nyurawa ajo ameh sagalo kami, jo pitih sagalo jadi, kan nyurawa. Ndanya Allah. Nah, untuk itu bagaimana membuat hati bercahaya? Bagaimana membuat hati itu terang? Maka jawabnya adalah dengan memahami wahyu itu. Maka langkah-langkah nala kita cubukan, bapak-bapak mungkinlah lebih alas tahun ngaji golun Kamis kau Jumat kau lah gini kan lah terasa obat paling kurang agak sayat 2 ayat lah tabauk dak pulang, paling kurang tabaco dia ayat-ayat nala diterangkan kau teraso ikum kasih. Inilah yang akan membuat kita mengingat Allah itu dengan memahami kalamnya. Untuk mengana ranggai tekana pituah ranggai. Nyurang awak nasihat amak tu setitiak ndak kamu lupakan. Itu. Nyurang awak setitiak kamu lawikan. Sakapa kamu bunuangkan. Itu nasihat ranggai. Bagaimana kalau itu nasihat Allah yang pasti untuk membawa kebahagiaan kita? Bagaimana dengan cara berfikir? Alun tahu. Pemikiran alun tahu menyelamatkan. Jadi orang kini kan hobi baraja falsafah, filosof, pemikiran. Alun tahu yang menjadi falsafah inti itu Al-Quran itu. Itu nan sawana inti. Petang ambo kunjung ke rumah guru ambo. Guru ambo ko dulu jurusannya adalah perbandingan agama. Pas ambo kunjung ke rumah beliau ko nampak tafsir besar. Iko sialo punya ko pak. Iko anak ambonan bunsu S2 di Mesir jurusan tafsir, kini jadi dosen di Yayan Araniri. Terasu di amboi. Para lunya dulu ambo pai kacelo dulu baraja Arab gundul kecapat.
Lah 81 mu apa tu terasa dinyo manfaat hidup itu kini. Dengan umur 81. Paralunyo awak baraja tafsir dulu. Ambo dulu ilmu perbanyak agama bana ambo pelajari. Tahunya ambo Islam kok ambo tulis dalam skripsi ambo perbandingan agama, yaitu tentang bagaimana konsep kehidupan Isa dari hidupnya sampai diangkat. Itu nan judul tafsir, judul skripsi. Dia anak nampak desko ibu, makin kita jauh dari Al-Quran, makin dake kita ke dunia. Makin habis hari untuk bas diputar di sini, putar di situ. Nanti putaran habis baranti surang. Dake kita jo Allah nan dunia tu ndak akan tinggal. Putaran itu akan sama. Mudah-mudahan di putaran terakhir itu kita menjadi husnul khatimah. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma razukni taubatan nasuha qalbal maut. Dalam hal bab imam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Mudah-mudahan kajian kini ada manfaatnya bagi kita, terutama ambo menyampaikan. Dan baru Al-A'raf 177 masih bab dunia. Kita akan buka ayat-ayat tentang dunia dalam kajian pagi ko untuk menjelaskan bagaimana rusaknya dunia itu ketika kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.